kartunya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bersama dengan rekan saya Iqbal, pemirsa, saya masih berada di e-warung atau elektronik warung gotong royong. Ini program bentukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan sedang ada kegiatan di sini, tapi teman saya kayaknya lagi sibuk ini ngobrol-ngobrol. Hai Iqbal, kamu lagi ngobrol dengan siapa? Ngobrol sama mama zaman now gitu ya. Ya, Naila ini adalah kartu keluarga sejahtera begitu. Pemirsa, tadi saya nyolong punyanya Ibu Nur Lailah ya. Nyolong. Nah, Bu Nur Lailah, ini sejak kapan pegang KKS ini? Sejak ini mah baru setahun kayaknya. Baru setahun, Awal-awalnya oke. kartunya bukan kayak ini yang biru itu. Yang biru. Jadi, PKH namanya PKH. oke. Nah, oke, kita Bantu pegang. Mm-mm. Ya. Oh, Terus- jadi kartunya sebetulnya seperti ini ya, warna merah putih seperti ini. Nah, Ibu Lela, ini ibu kenalan dong. Ini dengan Ibu siapa? Nur Laila. Ibu Nur Lela. Usna. Suryani. Wah, ini sama namanya kayak saya. lagi Busna. antri apa nih Bu di sini? Mau beli ya? Mau beli di warung. Nah, kebetulan nih ada yang lagi beli nih, Nay. Kita langsung Jadi samperin ya. ibu-ibu ini mereka adalah istilahnya KPM atau keluarga penerima. Keluarga penerima manfaat. Manfaat. Coba saya kembalikan deh. Nah, nanti. ini yang lagi Saya belanja. pakai, Bu. Kenalan dulu, Bu. Dengan siapa, Bu? Bu Rowi semua. Bu Halo, Rowli. Bu Rowli. Dan ini penjualnya ya? Iya. Oh, Bu Sri Dewi. Bu Dewi ya, Bu Rowli. Kita ganggu ya, Bu Roli coba dipegang dulu. Bu Roli lagi ngapain sekarang nih? Lagi belanja Lagi belanja. Iya. Belanja apa, Bu? beras sama telur. Beras, sama telur. Iya. Coba kita tunjukin deh. Ya. Nah, ini jadi telur dan beras begitu ya. Oke, saya lihat sebelah sini deh ya. Oke. Nah, ini telurnya ini dapat berapa nih? Ini 1 kilo dia. 1 kilo. Harganya? Harganya 26.000. Berasnya? Berasnya ini yang 9.000 5 liter. 5 liter. Jadi dia bebas mau belinya berapa gitu. Oh, emang begitu ya, Bu ya? Iya, tapi nominalnya itu 110. Jadi boleh dihabisin, boleh enggak. Oh, jadi Oke. diberikan keleluasaan Iya. atau kebebasan bagi konsumen itu sendiri mau beli seberapa banyak atau nanti ada sisa untuk bulan Iya. berikutnya. Oh, seperti itu jadi Iqbal Oke, ya. coba Bu Roli cerita gampang nggak, Bu, belanja? Gampang, Gampang gimana caranya di awal? tinggal bawa kartunya, Hmm. kita kasih sama yang punya warung, terus kita kasih nomor PIN-nya. Oke. Jadi seperti itu ya Nah, Seperti mekanismenya. itu. Jadi belinya hanya beras dan telur, gitu ya. Iya. Merasa lebih mudah tidak dengan adanya e-warung ini? Oh, alhamdulillah banget, membantu, sama sekali membantu. Oke. Iya. Bu Roli Untuk kebutuhan kerjaannya apa, Bu, keluarga ya. sehari-hari, Bu? Keluarga, hah? Ibu Roli kerjaannya sehari-hari apa? Saya asisten rumah tangga, Asisten rumah tangga. Anaknya Iya. berapa, Bu? 4. Ada 4 orang anak ya? Iya. Dan Dan- seorang iya. single factor juga begitu ya, Betul, single mother begitu ya. iya. Nah, ini Dan- jadi terasa sangat membantu begitu ya. Iya, Ya, terus nah. saya Oke. berterima kasih sama pendamping PKH, Ya. sama Bapak Menteri Sosial, Mhm. terus sama Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini salah Iya. satu manfaat yang sudah dirasakan oleh keluarga penerima bantuan dari Keluarga BPNT. penerima manfaat begitu ya. Betul. Nah, kita akan lihat dulu nih Iqbal, ada Ya. informasi mengenai bantuan pangan non tunai yang seperti yang tadi saya katakan, ini diberikan keleluasaan, Ya. diberikan kebebasan bagi konsumen itu sendiri untuk berbelanja di Betul. mana yang mereka inginkan. Jadi Nah, apa kita sih lihat sebenarnya program informasinya. BPNT, kita akan lihat sedikit begitu. Jadi sebenarnya BPNT itu program pemerintah Ya. telah menetapkan kebijakan transformasi program subsidi Rastra menjadi program bantuan sosial pangan yang dilaksanakan melalui program BPNT dan program bantuan sosial beras sejahtera atau Bansos Rastra. Melalui program BPNT ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Ya. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan, dan kendali kepada rakyat miskin, serta mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan efektivitas anggaran. Ya, dalam jangka panjang BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios, warung, toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Oke, nah itu dia sedikit gambaran terkait dengan program BPNT yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Nah, tadi kita sudah dapat dari Ibu Roli sudut pandang Bu Roli mungkin boleh ke sini, Bu. Boleh bergabung di sini. Bergabung Mbak bersama Dewi di sini kita. aja. Nah, biar Mbak jelas Dewi, terlihat dan juga ada Mbak ini Dewi di sini. kalau orang mau beli gimana? Kendalanya apa? Ada yang misalnya belum tahu, belum tersosialisasikan atau gimana?
Jadi kalau buat KPM sendiri sih udah pada tahu. Jadi datang ke warung dia bawa ATM sama nomor PIN. Nanti nomor PIN-nya itu dia yang mencet sendiri. ATM dikasih saya buat ngegesek, KPM yang mencet nomor PIN-nya sendiri gitu. Karena kan itu pribadi. Terus tapi buat yang di luar KPM juga bisa belanja di warung. Oh, jadi di luar KPM juga bisa ya. Tetapi sejauh ini masih ada yang cukup kesulitan nggak sih Bu dengan penerapan kartu-kartu seperti ini? Biasanya sih itu yang usianya udah manula kayak gitu. Itu kenapa mereka sulitnya kenapa? Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Iya. Tapi akhirnya dari Bu Dewi sendiri membantu menjelaskannya seperti apa? Dijelasin aja sih kalau setiap uangnya udah cair bantuannya, saya kasih tahu kabarin nih, oh, besok pencairan Bu, sembakonya turun beras sama telur, nanti datang ke rumah bawa ATM sama nomor PIN-nya. Gitu aja sih. Nah, Bu Dewi ini belajar ini semua dari mana sih? Di mesin edisi gitu buat ngeseknya. Semuanya. Mekanisme jaga e-warung. Kalau ini sih waktu itu saya datang diundang di Bank BNI, jadi yang ketua-ketua kelompok yang agen-agen warung itu diajarin semua cara ngegesek. Nah, jadi dikasih pendampingan juga ya Bu ya? Iya. Bu Dewi ini merupakan bagian dari KUBE atau kelompok usaha bersama ya Bu ya. Jadi yang punya warung ini ternyata bukan cuma Bu Dewi. Bukan. Ada berapa Bu? Ada 10 orang. 10 orang Ada yang 10 waktu itu orang. diberikan modal dari pemerintah ya. Sebesar 30 juta. nah 30 juta. Baik, kalau gitu banyak pertanyaan juga, dan mungkin kalau ada masukan atau saran nanti bisa langsung disampaikan, kita akan undang langsung ya. Ada undang siapa nih langsung ya. Naila? Ada Perwakilan dari Dirjen pemerintah. Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langsung aja kita undang bersama. Ini dia Pak Andi Zea dulu. Selamat Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi. Apa kabar Pak Andi? Apa kabar Pak? Ketemu lagi nih sama Pak Andi. Kita Pak Andi mau belanja atau gimana nih? Di sini Mana belanja apa, Bu? Belanja beras sama telur, Pak. keluarga penerima manfaat ada di sini, kemudian dari KUB juga ada di sini, Pak Dewi, begitu ya? Inilah kita siapkan untuk mereka ya, program BPNT. Selain itu pemberdayaan buat masyarakat. Oke, langsung bermanfaat. langsung bilang ke Pak Andi, kira-kira bermanfaat nggak Bu selama ini? Bermanfaat banget, Pak. Beda nggak dengan Rastra? Dulu nerima Rastra? Benar? Yang beras gitu. Iya. Apa rasanya beda dengan model sekarang? Jauh bedanya, Pak. Bagus mana? Bagusan ini, Pak. Alhamdulillah. Lebih praktis gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Dan mereka punya kewenangan mau belanja sekarang atau enggak. Kalau dia lihat beratnya nggak bagus, dia nggak beli, Ya, ya kan? iya, gitu. Pak. Terus dia bisa milih mau yang mahal-mahal, mau yang ini yang enak gitu ya. Apalagi sih Pak, kemudian itu apa unggulannya dari BPNT ini yang kan kita tahu bahwa semua target dari Kemensos sudah tercapai nih Pak ya. Di Iya, 10 juta. jadi kenapa kita jiwa. rubah? Sebetulnya itu kan kalau kita tahu ada 6T ya. Ya. Jadi waktu Rastra itu sulit tercapai gitu loh. Pertama targetnya. Jadi targetnya itu di lapangan tuh mudah dimanipulasi gitu loh. Jadi siapa yang mau dikasih tuh mudah diatur gitu loh. Kalau sekarang nggak bisa karena uangnya kan langsung masuk rekening. Oke. Jadi kalau bukan dia yang berhak bawa kartu nggak bisa cair gitu. Itu target. Kemudian kualitas dulu dibawain beras ya mau tidak mau terima yang itu gitu loh. Kalau sekarang dia bisa memilih. Dia milih yang mana, terserah dia mau milih yang mahal 10.000 nih kan kita lihat nih. Ada yang 9.500, ada yang 10.000. Harganya bermacam-macam Ya gitu terserah ya. kan. Bebas Dia milih yang mana. Bebas milih yang mana. Monitoringnya juga enak ya Pak ya? Iya otomatis. Untuk mengontrolnya ya? Otomatis karena pakai sistem bank, ada edisi, jadi lebih guna manajemennya juga gitu loh. Kemudian dari kuantitas. Dulu kan dikasih dia berapa kilo oleh oknum-oknum tertentu kan bisa saja dibagi rata gitu loh. Kalau sekarang kan nggak, dia lihat sendiri ditimbang gitu loh. Berapa kilo dia mau beli ya kan Bu ya? Betul-betul sudah transparan. Dulu belum gitu tentu ya, Pak. dapat 15 kilo tuh. Coba Bu Roli cerita bedanya dulu sama sekarang apa Bu setelah pegang itu kartu dia. sakti itu Bu? Ya enak lah, tinggal berasnya enak. Kalau dulu kan Ya dulu masih ada kekurangan-kekurangan yang Iya. itu ya Bu ya. Iya. Jadi lebih efisien yang sekarang ini iya Bu ya. lebih jauh. Dulu nggak bisa protes dia kalau dibawain berat gitu kan. Terus katanya dulu juga harus datang ke kantor pos atau kemana, sekarang dengan adanya e-warung Oh iya, dipermudah dekat gitu rumah ya, Pak ya? kan, tinggal dekat rumah gitu di mana. Dan ini dibuatkan memang sebanyak mungkin karena ini kan merupakan agen bank. Jadi merupakan perpanjangan tangan dari bank untuk menyalurkan bantuan itu. Jadi kalau kita lihat dari luar kan sangat sederhana gitu warungnya itu loh. Iya. Tapi jangan lupa dia punya edisi gitu kan. Nah, itu kan Edisi bedanya gitu di ya. situ. Nah ya. keberadaan e-warung sendiri sampai saat ini apakah sudah bisa dikatakan cukup signifikan? Cukup. Jadi kalau kota begitu, sekarang di gini, wilayah kalau kita perkotaan? misalnya ngomong tentang pencairan bantuan sosial cash seperti PKH, itu dan no problem karena dia bisa ke ATM, dia bisa ke warung, bisa kemana saja dia ngambilnya gitu loh. Kalau BPMT memang ada agak khusus. Kenapa? Karena BPMT itu harus ada jualan